Halo anak-anakku semua yang terkasih. Hai, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di pelajaran ekonomi dan kita masih akan melanjutkan bab kita mengenai ketenagakerjaan dan kali ini kita akan belajar uh, mengenai upah ya. Nah, baik kita pelajari lebih lanjut apa itu upah. Pengertian dari upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dan yang memberikan adalah pengusaha atau si pemberi kerja kepada para pekerjanya atau buruhnya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja mereka. Jadi ada kesepakatan atau peraturan perundang-undangan dan juga termasuk di dalamnya itu ada tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, dari pengertian ini kita dapat melihat bahwa upah ini yang memberikan adalah si pengusaha atau si pemberi kerja dan yang diberikan upah itu adalah para pekerjanya atau buruh dan dalam memberikan upah mereka tidak bisa sembarangan menetapkan besarnya upah karena sebenarnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah gitu ya. Jadi intinya eh, tidak boleh hanya sekedar memberikan upah tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Terus kemudian juga sebenarnya upah juga harus dibayarkan berdasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan yang telah mereka setujui bersama antara si pengusaha dengan si pekerjanya. Seperti itu. Lalu kemudian apa sih sebenarnya fungsi upah ya? Upah itu yang pertama mampu menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Dengan upah maka kehidupan keluarga dapat lebih layak, sejahtera begitu ya. Kemudian juga dapat mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang ya. Lalu yang ketiga, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Karena apa? Dengan adanya upah, maka orang jadi terdorong untuk bekerja dengan lebih baik ya. Ada peningkatan produktivitas kerja karena ada upah ini. Selain itu juga dengan adanya upah yang diterima oleh para pekerja, otomatis juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara. Lalu faktor yang menentukan besarnya upah. Jadi tinggi rendahnya upah itu sebenarnya bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah permintaan dari tenaga kerja. Nah, bila permintaan tenaga kerjanya lebih besar dari para pencari kerja, biasanya upahnya akan tinggi. Nah, kok bisa begitu? Ya, di logika saja. Kalau banyak sekali perusahaan atau ya perusahaan lah ya, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu sangat banyak, sedangkan pencari kerjanya lebih sedikit. Nah, bisa dibayangkan, pasti perusahaannya akan berusaha untuk memperoleh tenaga kerja yang terbatas ini dengan memberikan upah yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau permintaan tenaga kerja ya dari si perusahaan-perusahaan permintaannya lebih sedikit daripada para pencari kerja. Jadi yang mencari kerja sangat banyak jumlahnya, maka sebaliknya upahnya kecenderungannya akan rendah karena banyak sekali orang yang mau untuk bekerja. Seperti itu sedangkan kesempatan kerjanya terbatas ya. Lalu yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah pekerja rendah dan sebaliknya. Ya, kalau sisi permintaan tenaga kerja tadi dari sisi perusahaan yang meminta tenaga kerja, kalau penawaran tenaga kerja itu adalah dari sisi si tenaga kerjanya.
ya. Dari sisi orang yang mencari pekerjaan, itu namanya penawaran tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya itu jumlahnya lebih besar, lawan pekerjaannya sedikit, ya tentu gajinya akan rendah dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, faktor yang menentukan adalah kemampuan tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah mereka juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Kalau pendidikannya rendah, produktivitas kerjanya rendah, kemampuan tenaga kerja itu rendah, maka upahnya cenderung akan rendah juga. Nah, ini oleh karena itu dari sekarang mumpung kalian masih muda, lengkapilah diri kalian dengan segala hal yang positif, yang baik untuk skill kalian, untuk kemampuan kalian, supaya kalian menjadi tenaga kerja yang kemampuannya tinggi, gitu ya. Kalau bisa, kalian berusaha dengan baik, supaya nanti bisa berkuliah, pendidikan kalian baik, sehingga kalian punya daya saing yang tinggi, ya. Jadi kalau nanti bekerja itu upah kalian bisa tinggi, seperti itu ya. Lengkapi diri kalian dengan kemampuan berbahasa asing yang baik, ya minimal bahasa Inggris lah ya. Kalau bisa juga bahasa yang lainnya, sehingga kalian nanti punya daya saing yang lebih daripada tenaga kerja yang lain atau orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu baik untuk masa depan kalian. Mumpung kalian masih muda, manfaatkan waktu dengan baik, jangan hanya main HP saja, nge-game atau Facebookan, bikin status ya, foto-foto. Nah, tapi itu boleh untuk ya namanya having fun ya. Tetapi kalian juga harus ingat manfaatkan waktu muda kalian ini dengan baik, dengan memperlengkapi diri kalian dengan hal-hal yang positif untuk masa depan kalian, untuk kemampuan kalian supaya lebih daripada orang lain. Nah, itu pesannya Bu Ike ya, intermezzo. Baik, selanjutnya syarat sistem pengupahan. Nah, upah itu sebenarnya ada sistem pengupahan itu ada syaratnya tersendiri gitu ya. Nah, yang pertama, upah itu seharusnya bersifat menarik atau atraktif. Ya, jangan salah. Upah kalau kalian digaji atau diberikan upah 200.000, mau enggak? Ya enggak tertarik pasti ya. Orang enggak mau kerja sama perusahaan itu pasti. Tetapi kalau gajinya 3 juta apa 4 juta, nah itu pasti menarik ya. Nah, kalau bisa upah itu harus menarik, atraktif sehingga orang tuh mau untuk bekerja di perusahaan itu. Lalu yang kedua harus bersifat kompetitif ya, kompetitif namanya kompetitif itu kompetisi gitu ya. Dia harus kompetitif, bisa bersaing dengan perusahaan sejenis yang lainnya. Nah, kalau perusahaan A bisa gaji 2 juta, ya kalau kita ya jangan sampai hanya gaji 750.000-an gitu, itu namanya nggak kompetitif. Tapi minimal 2 juta lebih lah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, upah itu harus adil. Ya, adil itu tidak harus sama yang berpendidikan SMA dengan yang berpendidikan S1 karena adil gajinya sama, oh tidak bisa begitu ya. Karena upah itu harus adil sesuai dengan beratnya pekerjaannya, juga mungkin pendidikannya, ya itu harus adil gitu ya. Kemudian yang keempat, bersifat motivatif. Jadi upah itu harus bersifat motivatif sehingga artinya karyawan itu termotivasi lebih untuk bisa berprestasi dalam bekerja, juga bisa memacu mereka bekerja lebih giat lagi di perusahaan karena adanya upah itu ya. Seperti itu. Lalu ada beberapa macam bentuk upah. Nah, ini yang pertama upah menurut waktu. Kalau upah menurut waktu itu upah yang diberikan kepada pekerja itu berdasarkan waktu pekerjaan mereka ya. Seperti upah untuk harian berarti setiap hari diberikan bayaran. Upah mingguan berarti setiap minggu diberikan bayaran atau bisa juga 2 minggu sekali itu mingguan. Kalau upah bulanan ya berarti 1 bulan sekali. Nah seperti Bu Ike ini 1 bulan sekali setiap tanggal 1 gajian. Nah itu berarti saya termasuk upah bulanan. Itu upah menurut waktu. Yang kedua sistem upah menurut hasil. Nah kalau menurut hasil itu upah diberikan sesuai dengan hasil yang
mereka produksi mereka hasilkan di ya sesuai dengan yang mereka hasilkan. Jadi untuk jumlah upah yang akan diterima karyawan itu bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang telah dicapai oleh masing-masing karyawan itu gitu. Jadi dihitung, oh hari ini dia bisa menghasilkan 10 boneka seumpama, berarti ya 10 dikali per bonekanya harganya upahnya berapa. Nah, itu namanya upah menurut hasil ya. Lalu yang ketiga, upah borongan. Nah, kalau borongan ini ya upah yang diberikan pada awal pekerjaan sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa ada penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Nah, ini ada contohnya, misalnya Pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai, mempekerjakan tukang yang dibayar 20 juta. Dari awal dari awal pembangunannya hingga rumah tersebut siap huni, tanpa adanya penambahan upah kembali, dan biasanya dibayarkan di awal pekerjaan. Jadi kayak borongan gitu. Saya bayar 20 juta ya dari awal mulai bangun sampai dengan akhir ketika selesai, ya segini ini upahnya, itu namanya upah borongan. Kemudian macam-macam bentuk upah yang selanjutnya adalah sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi. Jadi bentuk upahnya itu berupa saham atau obligasi. Lalu sistem upah premi itu pekerja mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelasiman ya, nggak biasa gitu ya, spesial. Misalnya bekerja pada hari libur, nah itu spesial loh ya, jatahnya libur tapi kerja, melakukan pekerjaan yang berbahaya dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, sistem upah berkala. Upah ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualannya meningkat, maka upah akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Itu namanya upahnya berkala. Ada macam-macam ya bentuk upah. Nah, lalu kemudian ada ketentuan upah ya untuk setiap daerah, namanya ada penetapan upah minimum. Menurut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, setelah mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau disebut UMR, itu berubah menjadi upah minimum provinsi atau UMP, atau upah minimum kabupaten atau kota UMK. Nah, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota ditetapkan setahun sekali dengan surat keputusan dari gubernur. Seperti itu. Nah, berdasarkan upah minimum antar daerah itu tidak sama. Karena apa? Penetapannya itu dilakukan oleh gubernur masing-masing daerah, dan karena mereka ini yang paling mengerti kondisi daerahnya. Jadi contohnya Salatiga saja dengan Semarang itu sudah beda. Salatiga dengan Jakarta itu juga beda. Yang karena daerahnya berbeda-beda ya. Kemudian faktor lain yang turut mempengaruhi ya itu adalah jadi UMP atau UMK yang ditetapkan itu berdasarkan pada gitu ya, kebutuhan hidup minimumnya di daerah itu berapa, indeks harga konsumennya berapa, kondisi pasar kerjanya bagaimana, tingkat perkembangan ekonominya bagaimana, pendapatan per kapitanya bagaimana. Nah, ini semua yang nanti menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan besarnya UMP atau UMK di daerah tersebut. Ya, seperti itu. Saya kurang tahu kalau di Salatiga upah minimumnya berapa ya? 1 juta berapa? 1.800.000. Wah, 1.800.000. Nah, seharusnya untuk para pekerja yang ya mungkin ya, sorry kalau salah ya. Kalau ya contohnya saja lah, memang betul 1.800.000 lah ya. Berarti setiap pekerja sebenarnya yang di Salatiga sebenarnya itu berhak untuk mendapatkan upah minimum seharusnya yaitu 1.800.000. Ya, karena apa? Gini, menurut Humas Depnakertas Departemen Ketenagakerjaan ya, UMP atau UMK itu merupakan batas terendah yang bisa dibayarkan pengusaha kepada pekerja dan buruhnya. Lihat di sini, ini batas terendah.
Jadi seharusnya yang minimal dibayarkan kepada para pekerja itu sebesar UMP atau UMK. Nah, tapi pada kenyataannya apakah semua perusahaan bisa melakukan ini? Coba kalian tanya nih. Kalau di Salatiga ya, kalau ada tetangga atau kalau teman misalnya SMA semua ya mungkin kalau teman yang bekerja, ditanya kerja di Salatiga gitu gajinya berapa? Apakah sudah sesuai dengan batas terendahnya? Jangan kaget kalau masih ada beberapa yang juga upah minimumnya itu belum mencapai UMP atau UMK itu. Ya itu masih bisa terjadi ya seperti itu. Nah, kalau perusahaan melanggar ketentuan tersebut, jadi membayarkan di bawah upah minimum ya, maka sebenarnya perusahaan tersebut bisa dikenai pidana atau denda karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, seperti itu. Jadi upah itu sudah diatur dan ya cukup kompleks ya karena setiap daerah juga berbeda-beda kondisinya. Kalau di Salatiga upah minimum 1.800.000, kalau di Jakarta 1.800.000, waduh susah hidup ya karena di sana kebutuhan hidup minimumnya itu sudah sangat tinggi ya, indeks harga konsumennya juga tinggi ya, harga barang-barangnya sangat tinggi. Terus ya masih sudah lebih kompleks lah ya kalau di Jakarta, sehingga kemungkinan kalau upah minimumnya berapa ya kemarin ditetapkannya itu, Bu Ika belum searching lagi nih ya, itu sekitar mungkin 3 juta 4 jutaan 3 juta 4 jutaan gitu ya, dan ya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan itu sebenarnya hampir-hampir sama karena memang biaya hidup di Jakarta lebih mahal daripada di Salatiga. Saya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik, oke, sudah selesai materinya. Terima kasih ya. Thank you untuk perhatian kalian sudah mau mendengarkan, melihat video ini dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti penjelasan dari Bu Ike. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada Bu Ike, jangan sungkan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian semua terus dalam kondisi yang sehat dan dilindungi Tuhan, baik diri kalian maupun juga seluruh keluarga kalian. Dan kita terus jangan berhenti berdoa ya, supaya Salatiga, Indonesia dan dunia dibebaskan dari virus COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kita bersama. Semuanya nanti bisa kembali dalam kondisi yang normal dengan baik, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran tatap muka yang lebih nyaman gitu ya, nggak perlu takut-takut dengan adanya virus ini ya, seperti itu. Kita berharap Tuhan segera membantu kita ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.